Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sebelum datang sekolah tadi, adik-adik sudah makan pagi kah? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa angkat doa? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Katakan padamu, adalah katakanmu, di atas bumi dari atas Tuhan, telah kami rasakan hari ini, dan telah selamat kami, seperti kami mengampuni yang salah kami, dan jangan masukkan kami ke dalam kesalahan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Dia sejarah? Baik, yang sudah. Kita langsung ke materi. Siapa yang bisa pimpin ice breaking di sini? Ice breaking itu seperti jadi kan? Yang tadi itu, yang kamu jadi bahasa Inggris atau nyanyi atau apa? Mau ice breaking apa? Baik, kita bisa berdiri ya biar bisa semangat ya. Three finger, okay. Two finger, cheese. One finger. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, adik-adik, gunanya itu bagi ibu supaya kita bisa semangat. Baik, kita langsung ke materi ya. Tema mata pelajaran kita hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban di sekolah. Ibu mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke materi. Kira-kira siapa yang tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Maksudnya itu kamu sebelum datang ke sekolah itu kalian tentu memiliki kewajiban di sekolah. Sebelum kalian mulai pelajaran, misalnya hari Senin, sebelum kalian masuk kelas itu apa yang kalian lakukan di pagi hari? Baris. Senam. Oke. Ibu. Apa itu? Ada perkalian. Oke. Tiket perkalian. Baik. Sampai Sabtu. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Pembuktian. Oke, baik. Kira-kira yang kalian sebutkan tadi itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Oke. Contoh dari kewajiban itu adik-adik. Contohnya tadi itu kalau hari Senin itu sebelum kalian masuk kelas itu ada terus kewajiban keduanya kamu itu membersihkan kelas. Contoh membersihkan kelas itu kegiatan apa yang kalian lakukan setiap hari? Oke. Terus jawabannya Baik, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu hak
yang harus kita dapatkan. Contohnya itu kita berhak mendapatkan pelajaran dari guru. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Mulai pelajaran, ibu menjelaskan materi yang ibu ajarkan, lalu adik-adik mendengarkan. Itu salah satu hal yang kalian miliki dari sekolah. Lalu untuk kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya itu tadi kegiatan mulai dari hari Senin tadi, apel bendera, terus kamu punya kewajiban membersihkan kelas, itu semua merupakan kewajiban. Lalu adik-adik, ketika guru memberikan tugas kepada adik-adik, apakah itu hak atau kewajiban? Ketika saya memberikan tugas kepada adik-adik, ketika selesai pelajaran nanti, itu merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban. Karena kalian wajib mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Lalu aturan yang sudah tertera di sekolah itu, contohnya itu di sekolah itu, adik-adik itu harus datang tepat waktu, toh? Iya. Itu merupakan salah satu kewajiban yang kalian harus taati di sekolah. Lalu ada pun hak dan kewajiban di rumah. Siapa yang tahu apa itu hak dan kewajiban yang kalian lakukan di rumah? Contoh hal yang pertama, hak kamu sebagai anak di rumah itu apa? Cuci piring. Bagian jelaskan ya. Tadi itu hak di sekolah itu kalian mendapatkan pelajaran dari guru. Lalu kewajiban itu kamu harus mengikuti aturan-aturan yang telah berlaku di sekolah. Kalau hak dan kewajiban di rumah itu, yaitu yang pertama itu kamu sebagai anak harus mendapatkan haknya, kamu itu harus mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Lalu kewajiban kamu harus mengikuti aturan dari orang tua. Itu ya. Lalu baik, lanjut. Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa mengulangi kembali apa yang sudah ibu berikan kepada adik-adik dari materi yang ibu berikan tadi? Jelaskan ulang apa itu hak dan kewajiban. Contoh dari hak apa tadi? Ibu lihat, tidak boleh ribut. Kamu kalau di kelas, dengar dulu, kalau di kelas tidak ada bermain lagi. Kalau guru sedang menjelaskan materi di depan, kamu tidak boleh ribut ke belakang. Itu salah satu contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak bisa menghargai orang lain. Belajar dari hal kecil, harus bisa menghargai orang lain. Kalau gini, kamu satu bangku dengan teman, tidak boleh berikut, tidak boleh berkelahi. Maksud tidak boleh ejekin sama juga. Itu tidak bagus, Iya, tidak boleh membuli. Itu salah satu cara saya. Baik, siapa? Halo, baik. Tidak boleh berkelahi. Ibu ini bukan kelihatan. Kamu dengar sini. Ibu mau tanya. Kenapa ibu begini? Tidak makan lagi, ya? Duduk yang lurus ya, tangan masih di atas meja, harus mengatur di depan. Baik, ibu mau tanya, siapa yang bisa mengulangi kembali apa yang ibu jelaskan tadi tentang hak dan kewajiban? Angkat tangan kalau yang bisa menjelaskan itu. Hak. Baik, satu-satu ya. Satu-satu tidak boleh. Sama ibu. Apa aja hal tadi? Contohnya di dalam kelas saja. Apa kamu punya hak di dalam belajar? Halo, satu-satu.
Oke. Ini. Oke. Itu salah satu kewajiban, ya. Siapa lagi yang bisa menjelaskan ulang? Tidak ada? Oke. Tadi sudah jelaskan. Ya boleh duduk di mana? Sudah sakit kah? Nanti kalau itu boleh duduk, mana kita bisa mendengar pelajaran ini? Ada. Halo. Itu tadi contoh haknya kamu dan kewajiban kamu di sekolah itu. Haknya kamu di dalam kelas itu mendapatkan pelajaran dari guru. Lalu kewajibannya kamu itu mengikuti apel bendera hari Senin dan membersihkan kelas, contohnya tadi. Terus hak dan kewajiban kamu sebagai anak di rumah itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan menuntut hak kalian sebagai anak. Lalu kewajiban kamu itu harus menaati aturan orang tua. Kalau orang tua bilang begini, tidak boleh begitu. Berarti kamu harus mengikuti apa yang dilakukan orang tua. Harus mengikuti omongan orang tua. Tidak boleh melawan, Ya ibu, saya mau orang tua. Tidak boleh melawan. Itu anak-anak yang tidak baik. Ibu, ini sangat Tidak boleh mati bapak, tidak boleh mati mama, tidak boleh mati kakak, itu tidak baik. Baik, ibu akan membagi tugas baru. Baik, ibu akan tulis soal yang harus kamu kerjakan sekarang, ya. Ya ibu. Tiga pertanyaan, jelas kah? Pertanyaan pertama, apa contoh hak dan kewajiban di sekolah? Ya. Pertanyaan kedua, apa contoh hak dan kewajiban di rumah? Terus pertanyaan ketiga, jika kalian tidak mengikuti aturan di sekolah, apa sanksi yang akan diberikan guru kepada kalian? Jawab di kelas masing-masing. Harus bisa membedakan yang mana hak, mana yang kewajiban. Ya, berpoin. Siapa yang berpoin di sini?
Bisa kasih teman. Nanti kalau gini sudah pindah kasih lagi. Kan saya sudah kasih mana-mana kau bisa. Mau isi di bawah atau isi selesai soal. 2 nomor kan? 3 nomor. Halo. Hai. Hai. Kita bicara itu. Sudah. Ibu akan suruh beberapa teman untuk maju membacakan jawaban dari pertanyaan ini tadi. Baik, Ibu mau tanya siapa yang bisa membacakan jawaban yang sudah Ibu berikan tadi? Angkat tangan. Bukan soal, dia punya jawaban. Dengar ya, teman-teman ya. Mana Ibu? Satu. Baik, pertanyaan pertama dari apa? Halo. Baik, pertanyaan pertama dari apa contoh hak dan kewajiban di sekolah dia? Kamu tidak pernah dengar itu. Besar sedikit. Mendapatkan pendidikan dan menjaga guru. Mendapatkan pendidikan itu contoh dari hak dan atau kewajiban. Apa atau kewajiban? Terus kewajibannya apa? Oke. Nomor 2, apa contoh hak dan kewajiban itu hak kamu sebagai anak? Apa contoh hak dan kewajiban kamu? Oke. Pertanyaan ketiga, jika kalian tidak mengikuti aturan di sekolah, apa sanksi yang diberikan guru kepada kalian? Dan pertanyaan lanjutan dari ketika kalian sudah kena sanksi dari guru, apakah kalian akan diulangi kembali? Apa yang kalian lakukan? Atau ketika kalian tidak mengikuti aturan itu, kamu apakah lakukan lagi atau tidak? Tidak. Baik, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Feni dulu. Terima kasih. Baik, lagi satu siapa yang mau jawab lagi pertanyaan? Atau ada jawaban lain kah? Kalau ada, angkat tangan. Mas sudah maju. Tidak boleh malu-malu, Mas sudah. Ya, dulu. Jadi teman-teman yang belum bisa jawab bisa kerja di rumah besok, oke? Besok sudah kulit. Bisa sedikit. Kamu dengarin kakak? Belum. Baik, terima kasih. Adik-adik, untuk adik-adik yang belum bisa mengerjakan tugas yang diberikan atau soal yang diberikan tadi, bisa kumpul besok, ya? Atau bisa membacakan besok depan saya. Belum kita punya waktu ini sudah mau habis. Kenapa? Ya, belum kita punya waktu sudah mau habis. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang mau angkat kelas? Aku percaya karena apa yang
Baik, terima kasih. Adik-adik, semoga apa yang Ibu jelaskan materi hari ini, semoga adik-adik bisa menerapkan kembali ya, atau bisa belajar ulang di rumah. Kalau gini, ada yang belum menjawab dari suara yang Ibu kasih tadi, bisa kerja di rumah ya, terus bisa belajar ulang. Terus, itu saja. Sekian dan terima kasih.